Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widoke Nur Hasanah dengan NIM 2514070033 dari kelas PGMIA. Di sini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran yaitu metode Amsal atau perumpamaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Adapun penafsiran ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 261 menurut tafsir Ibnu Katsir, yaitu ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah Ta'ala mengenai pelipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalannya dengan tujuan untuk mencapai keridhoannya. Dan bahwasannya kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sa'id bin Jubair mengatakan, yaitu dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Makhul mengatakan yang dimaksud adalah menafkahkan harta untuk jihad berupa tali kuda, persiapan persenjataan, dan yang lainnya. Syabib bin Bashar menceritakan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dirham yang dipergunakan untuk jihad dan ibadah haji akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap 100 biji. Perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada menyebutkan bilangan 700 kali lipat, karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal soleh itu dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pelakunya. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur bagi orang yang menanamnya di tanah yang subur. Dan di dalam hadis juga telah disebutkan pelipat gandaan kebaikan sampai 700 kali lipat. Dan firman-Nya di sini, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya sesuai dengan keikhlasan orang itu dalam beramal. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Maksudnya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas dan sangat banyak, bahkan lebih banyak dari makhluknya. Dan Dia Maha Mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkannya. Maha suci Allah Ta'ala, maha suci Dia dan segala puji baginya. Nah, dari penafsiran ayat tersebut dapat kita dapatkan analisis terbabinya, diantaranya yaitu nilai karakter yang terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu nilai religius. Hal yang semestinya dikembangkan dalam diri anak didik adalah terbangunnya pikiran, perkataan, dan tindakan anak didik yang diupayakan senantiasa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau yang bersumber dari ajaran agama yang dianutnya.
Dengan terbangunnya pikiran yang dibimbing Allah melalui perumpamaan dan pemaparan ayat tentang sedekah, yakni pasti akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah tanpa mengharapkan balasan apapun dari manusia. Selanjutnya adalah menumbuhkan nilai kepedulian sosial, yaitu memberikan kelebihan harta yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan dan kurang mampu. Dan selanjutnya adalah mendidik peserta didik untuk berinfak dengan tulus dan ikhlas. Nah, jadi metode amsal atau perumpamaan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 ini adalah pendekatan edukatif untuk mengubah konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan logis. Sedekah yang awalnya tidak terlihat wujudnya dianalogikan atau diumpamakan seperti benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai, di mana setiap tangkai berisi 100 biji sehingga totalnya menjadi 700 kali lipat. Ini memberikan pemahaman visual kepada peserta didik bahwasannya sekecil apapun kebaikan atau sedekah yang kita berikan jika dilakukan dengan ikhlas akan menghasilkan manfaat dan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Metode amsal ini sangat relevan dan penting untuk diterapkan karena pendidik dapat menggunakan perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari saat menjelaskan materi pembelajaran yang abstrak agar siswa lebih cepat memahami dan menangkap materi yang diberikan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.